Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Kita akan mempelajari bagian batang, daun, dan bunga pada tumbuhan. Simak video ini dengan baik ya. Yang pertama yang akan kita pelajari batang. Fungsi batang diantaranya yang pertama menyokong bagian-bagian tubuh tumbuhan, lalu yang kedua mengangkut air dan garam mineral, dan yang ketiga pada tumbuhan tertentu batangnya telah termodifikasi dan batangnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang batangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan adalah tanaman tebu, lalu ada tanaman rimpang atau jahe, dan juga ada tanaman kentang. Berikutnya kita bahas struktur batang. Ada batang dikotil dan ada batang monokotil. Perbedaannya, pada batang dikotil ini batangnya bercabang dan terdapat kambium. Sementara pada batang monokotil ini tidak bercabang dan tidak memiliki kambium. Batang dikotil terdiri dari plum, lalu xilem, dan ada kambium. Kambium ini ada dua, ada kambium interfasikuler dan ada kambium fasikuler. Lalu ada korteks dan ada epidermis. Sementara struktur batang monokotil terdiri dari plum, lalu ada xilem, ada jaringan dasar, dan ada epidermis. Fungsi struktur batang. Yang pertama kambium. Kambium ini berfungsi untuk pembelahan sel. Membelah keluar akan membentuk plum dan membelah ke dalam akan membentuk xilem. Lalu ada xilem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar. Dan yang ketiga ada plum. Plum ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang berikutnya ada korteks, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan sebagai tempat cadangan makanan. Berikutnya kita akan bahas daun. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, lalu sebagai tempat pertukaran gas, dan juga respirasi atau pernapasan, dan juga tempat mengeluarkan kelebihan air melalui transpirasi atau penguapan. Reaksi fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi pada bagian organ daun. Bagaimana proses terjadinya? Simak penjelasan berikut ini. Proses fotosintesis memerlukan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil yang ada pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis juga memerlukan karbon dioksida dan juga memerlukan air sebagai bahan bakunya untuk menghasilkan glukosa atau gula dan juga untuk menghasilkan oksigen. Berikut reaksinya. Karbon dioksida dan air sebagai bahan bakunya dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan gula dan juga akan menghasilkan oksigen. Perbedaan daun tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Daun monokotil seperti ini memiliki pertulangan yang sejajar, sementara daun dikotil seperti ini memiliki pertulangan yang menyirip atau menjala. Berikutnya penampang melintang pada daun seperti ini. Terdiri dari kutikula, lalu ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Epidermis fungsinya untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya. Lalu ada palisade atau jaringan tiang. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.
Lalu berikutnya ada jaringan karang atau jaringan spons, berfungsi sebagai tempat cadangan karbon dioksida yang akan digunakan untuk fotosintesis. Lalu ada stomata. Stomata ini berfungsi sebagai alat pernapasan. Lalu ada jaringan akut. Jaringan akut ini ada silem dan ada plum. Berikutnya bunga. Struktur bunga seperti ini, terdiri dari yang pertama putik. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik ini terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Lalu ada benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari kepala sari dan terdiri dari tangkai sari. Lalu ada mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai perhiasan bunga. Lalu ada daun pelindung. Lalu ada dasar bunga, ada bakal biji, dan ada tangkai. Perbedaan bunga tumbuhan dikotil dan bunga tumbuhan monokotil. Bunga tumbuhan monokotil mahkotanya 3 atau kelipatannya. Contohnya pada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 atau kelipatannya ini 6. Berarti 6 ini termasuk bunga tumbuhan monokotil. Lalu bunga tumbuhan dikotil ini 2 atau 5. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Perbedaan tanaman monokotil dan dikotil secara keseluruhan. Keping biji pada tanaman monokotil itu 1 kotilidon, sementara pada tanaman dikotil itu 2 kotilidon. Lalu tulang daunnya. Pada tanaman monokotil, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Sementara tulang daun pada tanaman dikotil ini menjari atau menyirip. Lalu batang. Pada tanaman monokotil ini berkas pengangkutnya tersebar. Lalu pada tanaman dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Ada kambiumnya, kalau yang monokotil tidak ada kambiumnya. Lalu bunga. Pada tanaman monokotil, bagian perhiasan bunga atau mahkotanya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, 3, 6, 9, dan lain-lain. Lalu tanaman dikotil, bagian mahkotanya atau perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5, dan kelipatannya. Lalu akar. Pada tanaman monokotil, akarnya bersifat serabut, dan pada tanaman dikotil, akarnya bersifat tunggang. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Dan jangan lupa juga catat poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.